Di luar ahli sunnah wal jamaah nggak ada yang peduli dengan sanad. Tapi kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah, mereka perhatian dengan sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ta'ata rasulih min ta'atih wa ja'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahabbil khalqi ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, di Masjid Istiqlal yang penuh keberkahan ini. Dan kita hadir di tempat ini memperingati haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, putra putri, anak, cucu, mantu, dan juga murid-murid beliau, wabil khusus guru kita Kiai Hasib, dan juga segenap putri-putri Kiai Abdul Wahab Hasbullah. InsyaAllah diberikan panjang umur, kesehatan, afiah dan keberkahan. Dan kita semua yang hadir tempat ini, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, wabil khusus juga imam besar Profesor Nasaruddin Umar, dan segenap semua yang hadir tempat ini dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada para aulia was salihin. Sebab Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i beliau bilang, uhibbus salihin. Saya cinta kepada kaum salihin. Beliau bilang, saya cinta kepada kaum salihin. Kita semua cinta. Tetapi lihat, cinta kepada kaum salihin membuat seseorang bersifat dengan sifat mereka. Di antara sifat mereka adalah tawadhu dan i'tiraf. Imam Syafi'i bilang, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Saya cinta kepada kaum salihin walaupun saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, saya bukan orang soleh. Kenapa? Barangkali dengan berkat cinta saya mendapatkan syafaat mereka, masuk di dalam syafaat mereka. Subhanallah. Dan sungguh ulama bilang, muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, dan hajat pecinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat wali-wali dan kaum salihin yang dia cintai. Imam Syafi'i dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadat, sepertiga untuk tidur. Beliau usia 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, 15 tahun dapat lisensi dari gurunya Imam Malik menjadi mujtahid mutlak. Orang yang tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas dari sunnahnya Nabi Muhammad, enggak pernah ninggalin sholat jamaah, enggak pernah meninggalkan qiyamul lail, dan beliau enggak pernah bergosip, enggak pernah berghibah. Habis umurnya untuk ilmu. Itu kalau waktu Ramadan dia hatam Quran, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Ramadan 30 hari 60 kali hatam Quran. Terus dia bilang, saya cinta orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Ya kalau bukan orang solehnya seperti itu, nah terus bagaimana orang solehnya zaman itu? Saya benci kepada orang yang tukang maksiat, walaupun amalan saya juga maksiat, kata beliau, walaupun pekerjaan saya dan pekerjaan dia sama. Sebab manusia itu almar'u min haitsu qalbih, orang dilihat dari hatinya kemana. Dan juga min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara rantai iman, ranting iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta sesuatu karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini, yang mendorong kita hadir apa? Cinta kita kepada orang-orang soleh.
cinta kita kepada para wali-wali, dan termasuk kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang punya jasa besar untuk umat Islam, punya jasa besar untuk negeri ini. Untuk negeri ini jasanya beliau dinikmati oleh yang muslim ataupun yang non muslim. Jasanya beliau dinikmati oleh yang ahlu sunnah maupun non ahlu sunnah. Dan beliau adalah seorang alim, amil, sufi, yang syafi'i madhab asy'ari, seorang yang bermadhab syafi'i, berakidah sunni asy'ari, dan juga mengikuti daripada jalan al-imam Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu ardah, menghabiskan waktunya dengan ilmu, dengan dakwah, dan memberi manfaat kepada umat, berguru dari satu ulama ke ulama yang lainnya, dan terutama kepada guru besar beliau Kiai Khalil al-Bangkalani, dan juga Kiai Hashim Asy'ari, dan segenap para ulama, para masyayikh, subhanallah, dan punya hubungan erat dengan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, sebagaimana Al-Jad Al-Habib Salim punya hubungan erat dengan Kiai Hashim Asy'ari dan juga dengan Kiai Abdul Wahab, sebab berguru kepada guru yang sama, Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan seorang muhaddis yang meriwayatkan hadis musnid pada zamannya, yang mana para ulama-ulama besar banyak berguru kepada beliau, termasuk di antara muridnya adalah Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dan juga mengambil ijazah dari beliau para ulama dari Timur Tengah, termasuk Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, saling bertukar ijazah dengan beliau. Dan juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, saling bertukar ijazah dengan beliau, dan mereka semuanya terhubung sanadnya kepada Kiai Khalil Al-Bangkalani, bermuara kepada para ulama-ulama Indonesia yang keilmuan yang tinggi, yang taqwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh cinta kepada orang soleh adalah kunci untuk merasakan manisnya iman. Nabi bilang di dalam Sahih Bukhari bahwasanya thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, kalau 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas, lebih dia cintai lebih daripada selain keduanya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. An yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yughdhafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia tidak suka dan benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Karenanya itu cinta itu adalah agama. Cinta kepada para aulia wa shalihin, kepada orang-orang mulia itu adalah agama. Iman yang paling kuat. Rantai iman ada banyak. Salat sunnah itu rantainya iman, cabangnya iman. Puasa sunnah, kemudian silaturahmi, birrul walidain, ada banyak rantai iman. Tapi rantai iman yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Terus juga cinta karena Allah Ta'ala enggak perlu modal, simple dan mudah. Semua bisa melakukannya. Semua, walaupun punya keterbatasan fisik ataupun punya keterbatasan ekonomi, tapi bisa untuk cinta. Dan cinta tersebut adalah lazimul iman. Tidak terbayang adanya keimanan tanpa cinta. Dan hati seseorang itu harus cinta. Harus cinta kepada sesuatu. Masalahnya, yang dicintai itu antara yang pantas dicintai atau yang tidak pantas dicintai. Kalau dia tidak mau mencintai orang yang pantas, yang layak, maka dihukum. Yang ada dia mencintai orang yang tidak pantas, yang tidak layak. Hati kita sesuatu yang mahal dan berharga. Jangan kita taruh sembarangan. Apapun, siapapun di situ yang menghuni hati kita. Tempatkan di hati kita, pemilik hati ini adalah Allah. Sampai disebut Al-Galab Baitur Rabb. Hati adalah rumahnya Allah. Dan Allah mengizinkan rumahnya tersebut ditempati oleh Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, taruh Nabi Muhammad dalam hati kita.
taruh orang-orang soleh dalam hati kita, taruh kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada para keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, alamatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan itu cinta, dan ketiadaannya itu adalah sebagai tandanya iman atau tanda kemunafikan. Tanda iman cinta Ansar, tanda nifak benci kepada kaum Ansar. Walidzalik dikatakan oleh Imam Al-Mujaddid Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau bilang mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku dan adalah sunnahku dan adalah rantai penghubungku yang paling kuat dan hal yang paling afdal yang saya punya. Cinta kepada mereka orang-orang yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu para sahabat Rasulullah hidup dan mati mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Rasulullah, mereka tidak pernah membantah apapun perintah Nabi Muhammad. Kemudian juga manakala Rasulullah ambil air wudu, kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Fil Bukhari disebutkan mereka hampir-hampir itu saling berkelahi, berebutan mengambil sisa air wudunya Nabi Muhammad yang ditampung. Diambil itu sisa air wudu, begitu Rasulullah bangkit, itu semua sahabat menyerbu sisa air wudu, mengambil bekas wudunya Nabi Muhammad. Mengambil basahannya itu diusapkan ke wajahnya, ke dadanya, ke tangannya, ke tubuhnya. Sampai dikatakan alladzi la yusibhu syai' min wudu'ih ya'khudhu min balali sahibihi. Yang tidak kebagian air wudunya, sisa wudunya Rasulullah, dia ambil dari basahan yang melekat di tangan temannya. Diambil basahannya, ngambil berkah. Oh, ini amalannya NU, ini amalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah Rasulullah meludah, melainkan sahabat ngambil ludahnya Nabi Muhammad, menampung keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga peninggalan dan bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik bin Anas itu di Madinah Al-Munawwarah enggak berani pakai sendal, enggak berani pakai alas kaki, dan tidak berani naik kendaraan, menunggangi kendaraan di Madinah. Maka ditanya kenapa? Dibilang, di mana saya akan meletakkan sendal saya? Di tanah yang mana? Tanah yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, yang pernah dipijak oleh sahabat Rasulullah, yang pernah dipijak oleh malaikat Jibril. Semuanya tempat suci, semuanya tempat mulia. Makanya dalam mazhab Maliki itu Madinah lebih afdal daripada Mekah. Radhiyallahu anhum wardahum. Kenapa? Berkat doanya Nabi Muhammad yang mendoakan agar Allah Ta'ala jadikan di Madinah keberkahan 2 kali lipat dari apa yang ada di kota Mekah. Wahakadha. Nah, kita cintailah orang soleh, cintai para wali-wali, cintai para ulama, dan cinta kepada mereka, ikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Nikmat besar Allah Ta'ala jadikan kita nih masuk Islam, beriman di tangan orang-orang soleh, di tangannya para wali songo. Islam masuk ke Indonesia, sejak awal masuknya Islam dibawa oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang bawa Islam ke Indonesia, bukan orang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari awal masuknya Islam yang menyebar di Indonesia, Islam Ahlus Sunnah, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjalankan mazhab Syafi'i, salah satu mazhab yang benar di antara 4 mazhab yang benar tersebut. Di antara 4 mazhab yang benar, salah satunya ada mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari sejak masuknya Islam ke bumi Indonesia, ini yang menyebar. Sehingga berkat dakwahnya Wali Songo dan para zuriyah mereka dan para murid-murid mereka, itu Islam makin berkembang secara masif lagi. Walaupun Islam sudah datang dari sebelum Wali Songo, tapi berkembang dengan demikian masif di masanya Wali Songo.
dan juga di masanya murid-muridnya dan keturunannya mereka, hingga berdirinya NU ini yang didukung oleh para ulama. Kiai Hashim Asy'ari mendirikannya, didukung oleh para ulama-ulama lainnya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan juga para ulama termasuk Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang sini mendukung daripada Nahdlatul Ulama tersebut dan mensupport segala kegiatan dan punya hubungan yang erat. Dan juga Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi beberapa kali beliau hadir Mu'tamar Nahdlatul Ulama, yang waktu itu juga dihadiri oleh Kiai Wahab Hasbullah. Beliau turut hadir di dalam acara Mu'tamar tersebut. Subhanallah, radhiyallahu anhum wardahum. Demikian bagus, demikian erat hubungan mereka. Kenapa? Sebab semuanya bermuara di dalam keilmuan kepada satu syekh, dan ilmu tersebut al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah persaudaraan, kekerabatan antara sesama pemiliknya. Mereka terhubung dengan hubungan bukan hubungan darah, tapi hubungan keilmuan, hubungan sanad. Hubungan sanad, dan hubungan sanad tersebut adalah demikian kuat sehingga ini yang mesti dijaga, yang merupakan khususiyah hadhil ummah. As-sanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat ini yang perhatian dengan sanad ya ahlu sunnah wal jamaah. Di luar ahlu sunnah wal jamaah nggak ada yang peduli dengan sanad. Tapi kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah, mereka perhatian dengan sanad. Sehingga dikatakan bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita, bersumber dari mana. Laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya dia akan mengklaim. Akan tetapi harus bersanad. Sanad dalam keilmuan. Mau bicara dalam bidang ilmu apapun, mau bicara tentang hadis, sanadnya kemana? Kamu belajar hadis dari mana? Siapa syekh kamu dalam ilmu hadis? Mau bicara dalam ilmu fikih, tanya siapa syekh kamu, guru kamu dalam ilmu fikih. Coba bawakan silsilah sanadnya. Sebagaimana kalau ada orang, itu sanad itu dalam ilmu sama seperti nasab dalam keturunan. Kalau ada orang mengklaim ilmu tapi nggak punya sanad, sama seperti orang mengklaim anak tetapi nggak ada nasabnya. Nggak punya guru, sama seperti nggak punya bapak, alias anak haram. Waliyadzubillah min dzalik. Nah begitu juga sanad dalam keilmuan itu adalah sebuah sesuatu yang absolut, sesuatu yang harus ada daripada sanad keilmuan tersebut. Mau belajar tentang tarikh, belajarnya dari mana? Sumbernya dari mana? Sanadnya siapa? Sebutkan sanadnya. Mau belajar ataupun memberikan kajian tentang tentang ilmu nasab, kamu berguru sama siapa? Siapa gurunya kamu? Apa metode yang dia pakai? Begitu. Tentang dakwah, siapa gurunya? Sampai cara dakwah pun diajarkan. Cara dakwah diajarkan. Keilmuan diajarkan, hadis diajarkan, fikih diajarkan, dan sanad tersebut bukan saja sanad fin nusus. Oh, kitab ini saya punya sanadnya. Bukan hanya sanad fin nusus, tetapi sanad fi fahmin nusus. Sanad di dalam pemahaman. Sebab bukan berarti oh saya punya sanad dalam hal ini dan hal itu, tetapi pemahamannya tanpa sanad. Pemahamannya bersanad kepada syaitan. Pemahaman yang membuahkan cacian, makian. Ini pemahaman yang macam begini bukan bersumber dari Nabi Muhammad. Pemahaman suatu ilmu membuahkan mencaci orang lain, memaki orang lain, menghalalkan darah orang lain, menikam orang lain, memprovokasi orang, berghibah. Ini sanad, ini sumbernya dari mana? Bukan dari Nabi Muhammad. Bisa dipastikan sumbernya dari syaitan, dari iblis. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan ingin menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan juga kebencian satu sama lain. Ajaran Nabi Muhammad enggak ngajarkan kebencian. Lihat para guru-guru kita, para kiai kita, mereka ngajarkan persatuan. Kiai Hashim memanggil, mengajak semua pihak dari kelompok manapun,
Apapun yang dia lakukan, ayo kita ngumpul, kita satu. Sehingga berkat persatuan tersebut terjadi kemerdekaan di Indonesia ini. Mengajak seseorang untuk turut andil dalam memberikan manfaat, dalam menolong, dalam membantu, dan beliau contohkan. Bukan cuma ngajak orang sedekah, tapi dianya juga bersedekah. Dianya juga berinfak. Berkat keikhlasan mereka, mereka adalah tokoh-tokoh yang membangun negeri ini, membawa kemerdekaan negeri ini. Begitu merdeka, apa mereka minta jatah? Saya mau jadi menteri, saya yang jadi presiden, saya yang jadi pemimpin. Sama sekali. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada muktamar tentang masuknya Islam, penyebaran Islam di bumi Nusantara ini. Di Hadramaut diadakan kajian tersebut, dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang beberapa waktu yang lalu berziarah ke Jombang, berkunjung. Nah itu, di dalam acara tersebut kebetulan juga ada beberapa tamu dari Indonesia itu, dan disampaikan oleh Al-Habib Umar dan disampaikan oleh para masyayikh di sini, penyebaran Islam di Indonesia ini luar biasa, dan kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia adalah para wali-wali, para solihin yang sangat luar biasa, yang ikhlas, yang tulus. Begitu mereka mencapai kemerdekaan tersebut, membebaskan negeri ini dari tangan penjajah kufar, berhasil mereka merdekakan negeri ini, mereka enggak berebutan, mau saya yang mimpin, mau saya yang ambil, mau saya yang berkuasa, enggak. Diserahkan kepada orang-orang nasionalis yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Silahkan, ini sudah merdeka, ayo kamu rawat negeri ini, kamu jaga. Mereka berjuang tanpa pamrih. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bukti keikhlasan mereka. Sehingga dengan berkat keikhlasan mereka, berpuluh-puluh tahun kemudian masih dikenang. Oke, Wahab Hasbullah lahir tahun 1888. Masya Allah, meninggalnya tahun 71. Tapi sampai saat ini masih dikenang. Meninggal dunia sudah 52 tahun yang lalu. Setengah abad lebih beliau sudah meninggal dunia. Tapi dikenang jasanya. Hari ini kita di Masjid Istiqlal, dihadiri oleh para ulama, dihadiri oleh para tokoh. Barusan juga ada Bapak Wapres hadir di sini. Subhanallah, mengenang beliau. Nah kita sekarang ada orang meninggal 3 hari belum tentu masih dikenang. Kadang begitu meninggal dunia nggak mau disebut, udah nggak usah bikin 3 hari, nggak usah bikin 7 hari, udah dilupakan begitu aja. Sampai doain aja nggak mau. Masya Allah. Makanya kesian mayit kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, kesian. Nggak ada yang doain. Begitu. Belum masuk kubur, udah nggak boleh diapa-apain, udah kuburin, buruan kuburin, warisan kita bagi-bagi, doa nggak usah dikirim. Alhamdulillah, nikmat ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang paling girang jadi ahlu sunnah wal jamaah orang kalau dia udah meninggal dunia. Masya Allah, masih diingat, masih ditahlilin, masih dikirimin doa, masih dikirimin fatihah, masih dikirimin yasin. Sampai 50 tahun masih dibikinin haulnya. Masih dikenang. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat keikhlasannya dikenang. Ada orang 3 hari udah dilupakan, ada orang 10 hari dilupakan, setahun udah nggak diingat. 3 tahun, 4 tahun masih ditanya, gimana kabarnya? Udah meninggal 5 tahun yang lalu. Nggak diingat, dilupakan. Dari zamannya Kiai Wahab dan dari zamannya Kiai Hashim Asy'ari sampai saat ini, berapa banyak hartawan, berapa banyak orang-orang kaya, berapa banyak orang-orang dunia, berapa banyak pejabat, tapi yang diingat, yang disebut, yang dikenang dengan betul-betul ya mereka ini, orang-orang seperti Kiai Abdul Wahab, Kiai Hashim Asy'ari, dan juga para ulama, para masyayikh. Mereka yang dikenal seolah-olah mereka masih hidup di tengah-tengah kita, dan memang betul mereka para ulama adalah orang yang hidup. Mal fakhru illa li ahli ilmi annahum 'alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia semuanya mati, tapi para ulama mereka tetap hidup, tetap jasa mereka hidup. Kita hadir di sini, pahalanya kita.
dan pahalanya semua orang-orang yang melakukan amaliyah NU semuanya itu masuk ke rekening Kiai Wahab, masuk ke rekening Kiai Hashim Asy'ari. Semua kegiatan yang kita lakukan mereka yang berjasa, sebab mereka adalah murabbinya kita yang menjadi pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini, yang menegakkan yang hak di negeri ini. Subhanallah, mereka yang paling beruntung dengan apa yang kita lakukan, sebab ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, karenanya itu, ayo kita teladani ikhlasnya beliau, kita teladani tulusnya beliau, kita teladani akhlaknya beliau, kita teladani budi pekertinya beliau, kita teladani mahabbahnya beliau, kita teladani cintanya beliau kepada umat, cintanya beliau kepada umat. Dikenang mereka orang-orang soleh tersebut dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Mereka adalah para abdal dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang unggul dengan faktor cinta mereka kepada sesama, sehingga mereka tergerak untuk menolong masyarakat, menolong bangsa ini, membebaskan negeri ini dari jeratan para penjajah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan berkat kebangkitan mereka, bangkitlah Indonesia ini. Nikmat dari Allah Ta'ala, kita terhubung dengan mereka, berguru kepada mereka, mengenal mereka, bersanad kepada mereka. Anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka, dan senantiasa keilmuan mereka ada di tengah-tengah kita, dan dimakmurkan pondok pesantren mereka ini, pondok-pondok pesantren yang ada, ya, majelis-majelis yang ada, itu adalah berkat ajarannya mereka, berkat didikannya mereka. Dan apa yang dilakukan untuk Allah Ta'ala bakal langgang terus ila yaumil qiyamah. Sebagaimana ini hari kita hadir di sini, haul yang ke-52. Wah, insyaallah bakal terus lanjut, 62, 72, 102, 200 tahun bakal lanjut terus, sebab yang dilakukan untuk Allah langgeng diabadikan untuk Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah para zuriyah Kiai Wahab diberikan keberkahan, diberikan afiat, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan insyaallah kita orang-orang yang meneladani jalan mereka dengan sebenar-benarnya, mengambil ilmu mereka dengan sebenar-benarnya, hidupkan ilmu mereka. Hidupkan ilmu mereka. Terakhir, itu kita punya hubungan, baik itu hubungan darah ataupun hubungan sanad dengan para ulama, dengan orang-orang besar tersebut. Maka jangan kita keluar dari ilmunya mereka, belajar ilmunya mereka. Sampai itu ulama selalu berpesan, ya magbahal jahal fima yantasib birijal. Sungguh memalukan sifat kebodohan apabila melekat pada orang yang punya hubungan dengan para ulama besar. Kalau orang nggak ada hubungan dengan ulama besar, dia bodoh, ya nggak jadi masalah. Dan kebodohan itu tercela, dimiliki oleh siapapun. Kebodohan itu tercela. Dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq wal Muhammad al-Baqir, dia nasihati putranya, ya waladi al-jahl gabih wabi wabak agbah. Wahai putraku, kebodohan adalah hal yang tercela. Tetapi kalau yang bodoh kamu dan saya, kita keluarga ilmu, terus kita yang nggak mengerti, kita kenal sama orang-orang berilmu, ilmu sumbernya dari rumah kita, terus kita yang nggak mengerti ilmu, maka itu lebih memalukan lagi. Wal ilm jamil, ilmu itu indah. Tetapi kalau ilmu itu dimiliki oleh kamu dan saya yang bersumber dari keluarga ilmu, maka akan lebih indah lagi. Dan tempuh jalan mereka. Sungguh kita jangan terbuai dengan orang bilang, oh kami punya jalan yang lebih baik. Nggak ada jalan yang lebih baik daripada jalan yang ditempuh oleh Syekh Khalil Al-Bangkalani. Nggak ada jalan yang lebih baik daripada jalan yang ditempuh oleh Kiai Hashim, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, oleh para ulama, oleh para syayikh. Sebaik-baiknya jalan-jalan yang ditempuh oleh para wali songo radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Tempuh jalan mereka. Man la salak fi tariq ahli tahayyam wada'. Orang kalau tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakalan menjadi bingung dan tersesat. Fayafuru an nabi siru 'ala al-ittiba'. Wahai para keturunan Nabi, wahai para keturunan wali-wali, wahai para keturunan orang soleh, berjalanlah di jalan peneladanan. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Letakkan langkah kakimu sesuai langkah kakinya mereka. Jangan membuat hal-hal istilahnya yang bid'ah, yang melanggar daripada normanya mereka, daripada metodenya mereka, daripada akhlaknya mereka. Dikatakan fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i
man khalaf. Segala kebaikan di dalam peneladanan terhadap para salaf. Segala keburukan di dalam perbuatan yang menyimpang dari jalannya para salaf, bid'ah khalaf yang menyimpang dari para salafus saleh radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka adalah orang-orang yang akalnya lebih sempurna dari kita, ikhlasnya lebih sempurna dari kita, ilmunya lebih sempurna dari kita, dan hubungannya dengan Rasulullah lebih dekat daripada kita sekalian. Maka teladanilah jalan mereka. Thumma, kata Imam Al-Haddad ketika menyebut tentang fadail ahlul bait dan fadail para ulama dan masyayikh, beliau bilang, "Tsumma la taghtarra bin nasabi, la wala tagna' bi kana abi." Jangan kamu tertipu hanya sekedar dengan, oh saya punya nasab, saya punya nisbah, saya punya hubungan. Jangan tertipu hanya sekedar dengan omongan begitu. Jangan merasa puas hanya dengan sekedar ucapan itu. Tapi ittabi' fil hadi khairan nabi. Ikuti di dalam metode sebaik-baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para pewaris Rasulullah. Niscaya kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada kita sekalian, dan dijaga anak-anak kita, generasi muda kita bisa terus istiqamah menempuh jalan para masyayikh, menempuh jalan para ulama, menempuh jalan para aulia was salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatina al-fitan ya Rab. Angkat derajat Kiai Abdul Wahab Hasbullah, angkat derajat Kiai Khalil, angkat derajat Kiai Hashim Ash'ari, angkat derajat Kiai Asnawi, angkat derajat Kiai Syekh Ja'far Shadiq Wali Songo, angkat derajat para aulia tisik semuanya, angkat derajat para aulia was salihin, dan jadikan kami sebaik-baiknya khalaf terhadap sebaik-baiknya salaf mereka itu, dan gembirakan mereka dengan perkumpulan kami ini, dan gembirakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka di dunia dan akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana, afi mubtalana, wa nasraka li ikhwanina al-muslimin fi Palestin wa fi jami'i buldan ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.